Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret. Oleh karena itu, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan tema syarahan kami yang berjudul Ekonomi Syariah sebagai pendorong penguatan ekonomi umat, sebagaimana yang telah disyaratkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang akan dibacakan oleh qori kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru sama-sama kita simak bersama mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang paripurna, memiliki perhatian yang serius terhadap dinamika sosial ekonomi umat yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Karena ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecam keras pungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya, ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mari kita kaji secara mendalam. Syekh Ali As-Sabuni memaparkan penafsiran ayat ini dalam kitab tafsirnya yang berjudul Safwatut Tafassir, jilid pertama, juz kedua di halaman 175. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan praktek jual beli karena di dalamnya terdapat unsur saling memberikan kemanfaatan antar penjual dan pembeli. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan praktek riba karena di dalamnya terdapat unsur bahaya yang menyulitkan baik dalam lingkup personal maupun masyarakat. Lebih rincinya, Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir jilid ke-7 halaman 85 mendeskripsikan riba sekaligus memaparkan sebab mengapa Islam melarang transaksi riba. Pertama, merampas kekayaan orang lain. Kedua, merusak moralitas. Ketiga, menindas yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Karena di dalamnya ada praktik manipulasi atau horor yang merugikan, praktik spekulasi atau mazhul yang tidak jelas, praktik perjudian atau maisir yang kotor. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua,
sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang membuat jarak yang sangat antar yang kaya dan yang miskin, dan telah mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Dari penjelasan ini, maka timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagaimana yang telah disyaratkan Allah di dalam Al-Quran, surah Ad-Dariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Hadirin, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus kita aplikasikan di negara kita. Jikalau kita menginginkan negara kita menjadi negara yang maju dan damai, apalagi jikalau kita perhatikan di negara kita Indonesia ini masih terdapat lebih dari 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu, berapa banyakkah umat Islamnya? Setelah diteliti lembaga peneliti di Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta jiwa umat Islam yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah pertanyaan besar yang ada pada pikiran kita semua. Mengapa Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Jarkasi, pertama, banyak di antara kita yang hanya berorientasi keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ad-dunya zifah, dunia ini adalah bangkai yang menjijikkan. Dan ad-dunya sijnul mu'minin, dunia ini adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman ruang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan, dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap saling berkompetisi dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang akan dibacakan oleh qori kami sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah illa an takuna tijaratan an taradim minkum
بكم رحيما صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan bahwa halalnya perniagaan transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaliknya, Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, Pendustaan dan pemalsuan barang. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah ekonomi Islam. Dan ayat ini pula merupakan himbauan bagi kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara menghisap darah orang lain, yakni riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudharabah, murabahah, musyarakah. Dan di negara kita alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini, seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaqa bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaqa biilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaqa biquwwatihi." Barang siapa yang memiliki harta, maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Serta barang siapa yang memiliki tenaga, maka hendaklah ia bersedekah dengan tenaganya. Dari Anas bin Malik. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam agar bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita dalam segala bentuk aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian tema syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi